الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العظيم جلاله الكثير نواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مناسك الحج وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تذكروا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat berkumpul di musala ini. Tahun yang lalu kita bersama-sama berkumpul di tempat yang sama, melaksanakan ibadah yang sama, yakni pelaksanaan salat Idul Adha. Mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha tahun ini tidak mengurangi keberkahan kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita berkumpul di musala ini untuk bersama-sama bertakbir, mengumandangkan takbir, tahmid dan tasbih sebagai rangkaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal menuju perjalanan dari mengarungi kehidupan yang hampir tercermin menjadi kemusyrikan, hampir terjadi kemunafikan di tengah-tengah kita. Mari kita kembali untuk berintrospeksi diri, merubah perilaku kita menuju yang terbaik. Masyaallah muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam, di mana seluruh penjuru dunia, seluruh tanah air kita juga melaksanakan hal yang serupa. Karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penemu konsep yang selama ini kita laksanakan, yakni konsep pencari Tuhan, di mana konsep ini salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang penemu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Wa kadzalika nara Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal mu'minin. Falamma ja'alna 'alaihi al-laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la yuhibbul afilin. Ila akhir ayat. Yang intinya jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim penemu tentang Sang Pencipta, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Manakala bintang itu tenggelam, dia berkata, la yuhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku akan memilih yang tenggelam ini dan aku termasuk orang-orang yang sesat. Tak kala Nabi Ibrahim melihat yang lebih besar, yakni melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, karena inilah yang lebih besar dari bintang dan bulan. Maka tak kala matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari hal-hal yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanmu, menciptakan langit dan bumi dengan kecenderungan kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Masyiral muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jika kita lihat dari dokumen sejarah yang termaktub di dalam Al-Quran ini, maka hal ini menunjukkan betapa proses pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bukan Tuhan satu suku, bukan Tuhan satu benda, ataupun Tuhan yang berbentuk binatang lainnya. Tuhan yang senantiasa berada di tengah kita, sangat dekat dengan kita, dekat dengan manusia, baik ketika kita terpejam maupun ketika kita terjaga. Itulah sejarah terbesar yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sepanjang kehidupan manusia. Selain sebagian orang-orang yang menentukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba yang tersukses di dunia ini, yang mampu menaklukkan nafsu duniawinya demi mementingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua konsep inilah yang lebaran Idul Adha ini kita buktikan, di mana konsep mengatakan Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian konsep menyampingkan nafsu duniawi menuju dunia ukhrawi. Masyiral muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dua hal yang di atas, penemuan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai perlambang kita bahwa ruang Nabi Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal manusiawi menuju berperi kemanusiaan. Karena manusia adalah makhluk mulia yang pantas dikorbankan secara cuma-cuma, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala seekor binatang, seekor hewan kurban. Bukti kecintaan ini harus kita berikan dengan seksama, dengan hati yang tulus, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kurban yang kita berikan hanyalah sebahagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Bukankah yang kita korbankan hanyalah harta berupa kambing atau sapi, bukan anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Sungguh berkorban adalah suatu tindakan yang layak dilakukan seseorang hamba sebagai rasa syukurnya, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha segala-galanya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hiya ummati yudahuna, wa syararul ummati la yudahuna." Sebaik-baik umat manusia adalah mereka yang selalu berkorban, dan sejelek-jelek manusia adalah mereka yang tidak mau berkorban. Di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Orang yang mempunyai kesanggupan harta tidak melakukan ibadah kurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat ibadah kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita seorang hamba yang telah berniat untuk melakukan kurban, maka sejatinya semenjak hari inilah kita niatkan untuk masa-masa yang akan datang untuk kita berkorban, supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta nabinya, nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memberikan kita kekuatan, mendoakan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang hendak berkurban, maka setiap langkahnya menuju tempat penyembelihan kurban akan diambil 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat derajatnya 10 tingkatan, dan ketika berbicara tawar-menawar, maka omongannya dianggap sebagai tasbih." Mudah-mudahan kurban yang kita sembelih hari ini, tawaran yang kita tawar kepada penjual, Allah Subhanahu Wa Taala catat sebagai kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين ويا نجاة السائلين. الله أكبر الله